cuma gara-gara rokok. Sampai bawa-bawa jabatan suami, satu video perdebatan di lingkungan pesantren mendadak viral dan bikin publik terbelah. Di satu sisi ada seorang ibu yang merasa anaknya diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, ada ustadz yang merasa hanya menjalankan aturan. Awalnya sederhana, seorang santri kedapatan merokok di area pesantren. Bukan sekali, tapi disebut sudah beberapa kali. Sesuai tata tertib yang berlaku, pihak pesantren menjatuhkan sanksi. Rambut santri tersebut digunduli sebagai bentuk pembinaan disiplin. Namun keputusan itu memicu reaksi keras dari orang tua. Pokok intinya, saya tidak terima kalau anak saya harus digundul. Ini saya sudah kedua kalinya datang ke sini untuk mediasi. Saya minta untuk hukuman anak saya jangan digundul. Dibimbing saja Ustaz. Ini cuma masalah sepele, hanya merokok saja kok. Bukan masalah yang kriminal, non-sewu kriminal, enggak. Cuma merokok saja kan sepele sih sebenarnya. Meskipun ini cuma merokok Bu, tapi itu sudah menjadi pelanggaran berat di pondok pesantren. Dan itu masuk di undang-undang pesantren di pelanggaran berat. Bukan mungkin kalau di luar dianggap sebagai hal sepele dan sudah lumrah, tapi kalau di pesantren itu tidak bisa dinormalisasi. Pokoknya saya tidak mau Ustaz, apapun saya tidak mau. Saya sudah belikan sampo, anak saya tak masukkan pondok biar jadi anak soleh, ganteng, makanya tak hormati di sini. Hukumannya tidak bisa Bu, karena memang mematuhi peraturan yang sudah ada, mengikuti undang-undang pesantren yang sudah berlaku sejak dulu. Jadi memang harus digundul seperti itu. Enggak, pokoknya enggak bisa. Pokoknya enggak bisa Ustaz. Kalau kayak gini saya enggak terima. Saya bisa sampai saya viralkan. Gak apa-apa Bu, mau saja diviralkan. Gak apa-apa ya. Karena anaknya ibu ini melanggar sudah sekian kalinya, tapi ibu tidak mau mengikuti regulasi yang ada. Kami tidak bisa. Tak viralkan loh ya sampean. Masalah seperti ini aja kok digundul. Tidak ada solusi lain selain digundul. Tidak ada Bu, itu memang sudah peraturan dari dulu Bu. Kalau rokok memang harus digundul. Kalau ibu tidak terima silahkan dibawa pulang saja. Beneran ya, ini sampai tak viralkan loh ya. Gara-gara masalah sepele anak saya digundul. Tak viralkan beneran sampean ini. Loh, ini kenapa kok saya di foto video ya? Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat sang ibu mendatangi pesantren dan menuntut klarifikasi terbuka dari ustadz. Sang ustadz menjawab dengan tenang, namun tegas, Ini sampai lihat ini, saya viral, saya nggak mau tahu ya, pokoknya Ustadz harus klarifikasi. Saya tidak terima ini. Klarifikasi atas dasar apa ya Bu? Saya tidak punya salah apa-apa Bu. Saya tidak melakukan kesalahan. Terserah Ustadz, yang penting Ustadz harus klarifikasi. Karena saya juga nggak merasa anak saya bersalah. Kok bisa Bu ya? Anak ibu bersalah Itu terus bilang nggak masalah bersalah. sepele loh Ustadz. Nggak Cuma bisa, merokok Bu. itu sepele kalau Nggak menurut bisa, saya. Bu. Terus saya lantas harus klarifikasi atas dasar apa Bu? Apa yang mau diklarifikasikan? Saya bisa tutup Ustadz. Suami saya polisi Ustadz. Oh, terus kenapa kalau suaminya polisi Bu? Pokoknya hari ini Ustadz harus Oh, saya klarifikasi. tidak peduli Bu, saya tidak ada hubungannya, saya harus klarifikasi dan kesalahan anak ibu. Terus tanggung jawabnya Ustadz ini gimana? Tanggung jawab apa? Itu bukan kesalahan saya yang buat Bu, ya rekan Ini nama saya loh, taruhannya nama saya loh ini. Lah, tapi bukan yang rekam, bukan saya Bu, saya tidak merekam, saya juga tidak meminta untuk direkam. Itu di luar tanggung jawab saya, itu saya tidak tahu kalau ada pengurus lain yang merekam dan diunggah ke media sosial Bu. Saya mau viralkan sampai nggak kok saya yang viral duluan, saya nggak terima. di titik inilah publik mulai bereaksi. Banyak yang mempertanyakan, apakah persoalannya benar-benar soal rokok atau soal ego, atau tentang batas kewenangan antara lembaga pendidikan dan orang tua. Pihak pesantren sendiri disebut telah memberikan opsi terbuka. Jika tidak sepakat dengan aturan yang berlaku, orang tua dipersilakan membawa pulang anaknya. Sikap ini dianggap sebagai bentuk konsistensi dalam menegakkan tata tertib. Memang di banyak pesantren, larangan merokok bukan sekadar aturan administratif. Ia berkaitan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan juga aspek kesehatan. Santri yang masuk ke lingkungan tersebut pada dasarnya telah menyetujui untuk mengikuti sistem yang ada. Saya kemarin kaget Ustaz, dia kok tiba-tiba pulang. Katanya kan kabur itu, terus saya tanyain. Ternyata kemarin itu nggak kerasan bilangnya di pondok gara-gara masalah yang mau digundul. Dia sudah kerasan di sini
Ustaz gara-gara masalah sepele ini digundul, makanya dia kabur. Dia jadi nggak kerasan lagi di pondok. Maaf Bu, ini bukan masalah sepele. Ini juga merokok bukan yang pertama, tapi sudah kesekian kali. Untuk bukti CCTV maupun saksi kami semuanya ada. Nggak mungkin. Saya nggak percaya kalau anak saya ini merokok. Ada Bu, kami ada buktinya Bu. Dia di rumah itu pendiam loh Ustaz, pendiam, nggak pernah macem-macem, paling cuma main game gitu Tidak tahu aja. keseharian anak di pesantren itu seperti apa. Berbeda Bu, keseharian anak di rumah dan di pondok itu berbeda. Ketika dia dari orang tua itu sifat aslinya itu keluar Bu. Itu yang jangan diketahui para wali santri. Ustaz jangan menjelek-jelekan anak saya tahu karena saya yang Saya tidak yang bikin, menjelek-jelekan Bu. saya yang melahirkan, jadi saya tahu. Saya tidak menjelek-jelekan Bu, tapi kami ada bukti Bu. Kami tidak asal bicara saja, kami ada bukti, kami ada dasar untuk berbicara. Anaknya Bu ini sering merokok, sering melanggar Bu. Nggak mungkin Ustaz, saya nggak percaya. Intinya saya nggak percaya sama yang Ustaz bilang itu, saya Ada Bu, kami percaya ada anak buktinya saya. Bu. Kami ada bukti. Ya mungkin nanti setelah ini bisa kami kirimkan ke nomor ayah Ibu setelah ini. Kolom komentar pun langsung ramai. Ada yang menyindir, kalau anaknya nggak bisa dididik, bawa pulang saja Bu. Ada juga yang menyoroti penyebutan jabatan suami sebagai bentuk tekanan moral terhadap pengajar. Namun, di tengah panasnya perdebatan, muncul fakta lain yang membuat banyak orang terdiam. Cuplikan video yang viral itu ternyata merupakan bagian dari proses pembuatan film pendek yang terinspirasi dari kisah nyata. Banyak penonton mengaku merasa relate karena konflik seperti ini memang sering terjadi di masyarakat. Beberapa komentar di TikTok bahkan menyebut, kalaupun ini konten, pasti sedang menceritakan kisah asli. Artinya, meski adegan tersebut bagian dari dramatisasi, isu yang diangkat bukan sekadar fiksi. Dan disinilah poin pentingnya. Di era media sosial, satu potongan video dengan atau tanpa konteks penuh bisa membentuk opini publik dalam hitungan jam. Emosi mudah tersulut, narasi cepat berkembang. Padahal, setiap konflik pendidikan selalu punya dua sisi yang perlu didengar. Kasus ini akhirnya bukan cuma soal santri yang merokok. Ini tentang bagaimana orang tua memandang proses pembinaan, tentang bagaimana lembaga pendidikan mempertahankan aturan, dan tentang bagaimana kita semua bersikap di ruang digital. Karena mendidik anak bukan hanya tugas guru, dan menjaga wibawa pendidikan juga bukan hanya tugas institusi. Kadang, yang perlu diluruskan bukan cuma rambut yang digunduli, tapi juga cara kita menyikapi sebuah perbedaan. Ada yang komen, pondokku los rokokan. Ya, memang ada beberapa pondok pesantren yang memperbolehkan santrinya merokok, dan merokok itu dianggap sudah wajar di pondok pesantren tersebut. Semua tergantung pilihan masing-masing. Kalau mau mondok di tempat yang boleh merokok, ya silakan pilih di pondok yang memperbolehkan merokok. Kebetulan di pondok pesantren kami, di pondok pesantren Asyarifi ini, merokok adalah salah satu pelanggaran berat. Pondok pesantren kami adalah pondok pesantren NU. Biasanya guyonannya pondok NU itu adalah NU smoking gitu kan. Tetapi meskipun kami pondok NU, kami mengharamkan rokok untuk para santri kami. Jadi kalau ada santri yang merokok, sanksinya adalah rambutnya digundul, kemudian membayar 1 sak semen. Seperti itu.